Putaran pertama Superliga telah rampung dengan total 17 pertandingan dimainkan oleh setiap klub. Persib Bandung menutup paruh musim dengan status pemuncak klasemen. Unggul dari para pesaing seperti Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United. Namun dominasi Persib di papan atas klasemen tidak sepenuhnya ditopang oleh ketajaman lini depan. Jika berbicara soal produktivitas gol, Maung Bandung justru tertinggal dibanding sejumlah rival lainnya. Sepanjang 17 laga, Persib hanya mampu mencetak 27 gol, angka yang berada di bawah beberapa tim papan atas. Meski demikian, keunggulan utama Persib terletak pada keseimbangan permainan, khususnya di sektor pertahanan. Dari sisi defensif, Persib tampil paling solid di liga. Mereka baru kebobolan 11 gol, menjadikannya tim dengan jumlah kemasukan paling sedikit dibandingkan 17 peserta lainnya. Performa ini tidak lepas dari konsistensi lini belakang, serta peran krusial penjaga gawang yang menjadi benteng terakhir Maung Bandung. Sebaliknya, predikat tim paling subur justru jatuh ke tangan Malut United. Klub tersebut sukses mengoleksi 33 gol sepanjang putaran pertama, meski harus dibayar mahal dengan catatan kebobolan 19 gol. Produktivitas Persib juga masih kalah dari dua pesaing di 4 besar. Persija dan Borneo FC tercatat memiliki torehan gol yang lebih banyak, meski posisi mereka berada di bawah Persib Bandung di klasemen. Menariknya, Persib tetap unggul dalam statistik agresivitas serangan. Mereka mencatatkan 253 total tembakan, dengan 104 diantaranya mengarah ke gawang. Data tersebut memperlihatkan bahwa Persib cukup aktif menekan lawan, tetapi efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi jika ingin menjaga konsistensi di putaran kedua tuntasnya. Nama Gaston Avia mendadak ramai diperbincangkan di kalangan bobotoh Persib. Bek asal Argentina itu santer dikaitkan dengan Persib Bandung seiring rumor hengkangnya Federico Barba dari skuad Persib pada bursa transfer mendatang. Ketertarikan publik terhadap Avia bukan tanpa alasan. Situasi karirnya yang tidak menentu di Eropa membuat namanya masuk radar spekulasi, termasuk sebagai calon pengganti Barba di jantung pertahanan Persib. Dalam perkembangan terbaru, Gaston Avia diketahui telah resmi bergabung kembali dengan Rosario Central, klub yang membesarkan namanya. Kepulangannya disambut dengan emosi mendalam, sesuatu yang ia ungkapkan secara terbuka. Saya sangat senang berada di sini. Sejujurnya, sudah lama sekali saya tidak merasakan perasaan luar biasa saat tiba di sebuah klub. Dan sekarang kita akan menikmati sepenuhnya, ungkap Avia dikutip dari YouTube resmi Rosario Central. Ia mengungkapkan bahwa proses kembali ke Central bukan hal instan. Banyak faktor yang sempat menghambat meski keinginan tersebut telah lama ada. Dan tahun ini kami benar-benar melakukan segala yang mungkin untuk berada di sini. Saat Anda memasuki industri ini memang sulit. Anda tahu kenyataannya klub manapun bisa datang. Yang membuatnya sangat sulit, seringkali orang lebih mengikuti apa yang mereka sukai, apa yang dirasakan hati. Klub manapun bisa datang, tetapi Sentral akan selalu menjadi prioritas. Ucapan tersebut pun langsung meredam rumor yang mengaitkannya dengan Persib Bandung, di mana Gaston Avia secara resmi lebih memilih Rosario Central dibandingkan tawaran dari klub lain tuntasnya. Di saat sebagian klub masih menunggu momentum, Persebaya Surabaya justru bergerak lebih cepat.
Manajemen Green Force telah lebih dulu mengumumkan 3 pemain asing anyar untuk menyongsong putaran kedua Superliga. Ketiganya adalah Jefferson Silva, Bruno Paraiba, dan Gustavo Fernandes. Seluruhnya berasal dari Brazil. 3 nama tersebut bukan rekrutan acak, mereka merupakan rekomendasi langsung pelatih Bernardo Tavares. Pelatih anyar yang kini memegang kendali penuh atas arah pembangunan tim. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas teknis, tetapi juga menstabilkan performa Persebaya yang masih inkonsisten di putaran pertama. Manajemen Persebaya pun belum sepenuhnya menutup pintu bursa. Tavares mengisyaratkan bahwa peluang mendatangkan tambahan pemain masih terbuka, bergantung pada hasil evaluasi internal. Kami akan melihat solusi terbaik berdasarkan kontribusi pemain yang ada dan membahasnya bersama Dewan Direksi. Di tengah sorotan publik yang kerap tertuju pada Persib Bandung dan Persija, Persebaya justru perlahan membangun ancaman yang lebih konkret di putaran kedua. Kombinasi pelatih dengan filosofi kuat, penambahan pemain asing sesuai sistem, serta keberanian masuk ke pasar pemain lokal, membuat Persebaya berpotensi menjadi kuda hitam paling berbahaya di putaran kedua. Saat ini pun Persebaya bercokol di posisi ke-7 klasemen sementara dengan 28 poin. Terpaut 10 angka dari Persib Bandung yang memimpin puncak klasemen tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengaku puas dengan performa timnya sepanjang putaran pertama Superliga. Posisi Persib yang kini berada di puncak klasemen menjadi alasan utama kepuasan tersebut. Lihat, kami adalah nomor 1 di liga, jadi tentu saja saya merasa senang dan puas. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi. Ia menyoroti momen-momen krusial yang membuat Persib kehilangan poin, termasuk kegagalan memanfaatkan peluang penalti dan kebobolan di menit-menit akhir. Kami kebobolan beberapa pertandingan, kami beberapa kali gagal memanfaatkan penalti, ada 5 penalti yang gagal. Kami juga kebobolan di menit-menit akhir dalam 2 atau 3 pertandingan yang membuat kami kehilangan poin. Namun Boyan juga menilai Persib menunjukkan karakter kuat dengan beberapa kemenangan yang justru diraih di menit-menit akhir pertandingan. Menurutnya secara keseluruhan performa tim masih berada di jalur yang tepat. Saya tidak bisa komplain karena sejauh ini kami bermain dengan baik dan berada di posisi nomor 1. Baik di Liga Domestik maupun ACL tuh. Ini pertanda bagus, tapi kami masih bisa lebih baik lagi untuk berkembang tuntasnya.